Thank you, Faisal, for your services. Thank you, teman-teman Malaysia. You guys are very close in my heart. I love you guys. Wow, topiknya nih agak berat sedikit ya. Kerohanian bukan spiritual, bukan agama. Macam Pak Haji nih, suruh sharing hal-hal kayak begini gitu ya. Eh, gua waktu pertama kali masuk, datang ke meeting gitu ya, ada kebingungan gitu. Masuk ke dalam meeting, apalagi di akhir meeting datang dipeluk gitu ya, dapat pelukan ini apa, ini perkumpulan desa atau apa. Kebetulan saat pertama kali gue datang meeting tuh nggak ada cewek sama sekali, satu ruangan ini semuanya they look like gangster, right, and they hugging each other. Wah, ini pertemuan apa nih, very scared lah. Gue duduk di pojokan, nggak ketakutan gitu ya. And then at the end of the meeting, dia baca doa kedamaian rame-rame. Ini rasanya nih kayaknya semacam cult lah, pemuja apa ini ya kayaknya ya. Tapi eh, yang gue rasa waktu pertama kali meeting itu, you know, when you come to the room and you can feel the honesty being shared in the room by someone who looks like a gangster, tapi dia bisa cerita dengan kejujuran, dan itu sesuatu yang buat gue amazing gitu ya. So 1 jam di ruangan itu buat gue sangat-sangat penting. That was my first meeting. Gue nggak tahu apa ini barang gitu ya, apa ini pertemuan, apa itu. Mungkin teman-teman yang ada di dalam facility sekarang juga kebingungan apa ini yang disuruh dengerin sekarang. Uh, tapi ada rasa nggak tahu apakah ini yang disebut dengan spiritual atau koneksi atau apa ya. Mendengarkan mereka cerita, mendengarkan mereka berbagi kalau mereka ini udah bertahun-tahun bersih. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, 20 tahun. Pertama gue nggak percaya gitu. Nggak percaya nih, masa sih nggak mungkin lo kelihatannya kayak penjahat gini, semua nggak minum bir, nggak ada mabuk, nggak mungkin gitu ya. Tapi ternyata benar gitu. Mungkin kalau gue tarik lagi balik ke konteks kerohanian apa spiritual bukan agama gitu ya. Kenapa sih kok bisa mereka sampai segitu lamanya dan mereka bisa jujur dengan dirinya sendiri dan berbagi di ruangan yang mungkin juga nggak kenal gitu ya. I don't know you all, I know some of you, but what Ernie share, what Himalan share just now is my story. Kita ini jauh ya, ada satu di beda-beda negara, mungkin waktu pakainya juga berbeda, tapi kita punya penyakit yang sama, jadi yang ceritakan juga sama. Itu buat gue koneksi spiritualitas mungkin ya, bisa dibilang kayak gitu. I don't care agamanya kalian apa, tapi yang gue gue cari ini adalah kesamaan. Dan gimana caranya Ernie, Himalan, teman Faisal, semuanya bisa bersih. That's what I want gitu. Karena gue kepengen bebas, hidup bebas tanpa menggunakan lagi. Gimana caranya? Dan trust me, my parents have tried everything. You know, dibawa ke dokter, dibawa ke Pak Haji, dibawa ke orang pintar gitu ya, untuk kenapa nggak bisa-bisa berhenti. Tapi that 1 hours in the room got me hooked, dan gue datang lagi, and I keep coming back even though I don't understand what this program is at the beginning gitu. But when some old timers share about their life with, I think what they share with humility, that got me even more, uh, lebih tertarik lagi sama sama program ini. Dan gue kepengen punya apa yang mereka punya gitu. Dan anehnya waktu gue diajakin ngobrol atau gue berbagi dengan sponsor gue, yang mereka, gue dan sponsor gue punya agama yang berbeda.
Tapi waktu dia bercerita sama gue, berbagi pengalamannya dia sama gue, itu gue bisa sangat connected gitu. Kenapa gue nggak bisa connected sama Pak Haji ini yang dulu cerita sama gue? Gue nggak tahu kenapa. Mungkin I think apa ya? Gue nggak percaya ini Pak Haji pernah cobain dadah gitu. Gue nggak percaya ini Pak Haji pernah mabuk, pernah pernah pakai heroin or whatever it is gitu ya. Tapi gue percaya kalau waktu waktu sponsor gue atau seseorang di program ini yang bercerita tentang gimana hidupnya dia berubah setelah menjalankan program ini. I do believe that karena gue ngelihat contohnya seperti apa. Gue perlu bukti itu gitu kan. Jadi gue coba dalamin lagi nih apa sih sebenarnya spiritualitas apa yang ditawarkan sama sama program ini gitu ya. Sebenarnya ya seperti Eni tadi cerita, gue sangat sangat setuju gitu ya karena program ini simple gitu. Program ini selalu dimulai dengan kejujuran. Program ini tentang hubungan dengan diri sendiri, tentang hubungan dengan kekuatan yang lebih besar, apapun kekuatan yang lebih besar yang lo percayai itu. Dan paling penting tadi seperti Himalan share adalah hubungan dengan orang lain gitu. Dan gue bisa bersaksi kalau hubungan gue dengan orang lain saat ini, especially dengan keluarga gue sendiri ya, dengan orang tua, istri, anak, itu bisa dibilang dalam keadaan yang terbaik. Karena gue coba praktis apa yang diajarkan sama program ini dengan prinsip-prinsip spiritualnya gitu. Program ini ngajarin gue kerendahan hati. Program ini ajarin gue willingness, open-minded gitu. Sebenarnya sih udah ada juga di agama. Gue juga mengajarkan hal itu gitu kan. Tapi gue nggak terlalu terbuka kepikirannya waktu Pak Haji yang ngomong. Tapi waktu sesama jangki yang bercerita seperti itu, baru gue bisa kebuka pikirannya. Wah iya ya benar sekali nih apa yang dia omongin ke gue. Dan gue bisa relate gitu sama ceritanya. Karena apa yang dia ceritakan itu adalah cerita gue. Dan gue bisa percaya itu. Dan gue kepengen dapetin apa yang mereka punya. I think that is spirituality. That is spirituality when I see somebody rise from the ashes of addictions dan bisa punya hidup yang lebih baik. I think, I guess lah, I don't know whatever. Gue sekarang bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua gue. Itu sangat mahal. Itu sangat mahal. Maybe I share a little bit when I do my 9 step with my mother. That was mind-blowing. It gave me goosebumps until now. It give me goosebumps. Waktu gue cerita, uh, I do this, I think around, I don't know, it doesn't matter kapan gue bersih dan gue melakukan hal ini. Waktu gue cerita, Mama, gue pernah melakukan ini, gue minta maaf, saya pernah berbohong, we laugh, we cry, we hug, and man, I don't know how to say this, but that is the most beautiful thing. Dan setelah gue melakukan make amends itu, everything just went very smooth. Gue bisa percaya gue sekarang 100%. Dan even right now, if one of my niece and nephew get in trouble, I will be the first person they call. Really? You know, and there is I think that is what I call with trust. Dan gue percaya salah satu gift yang paling besar dari pemulihan buat gue saat ini adalah trust. Dulu gue gak punya trust itu. Dulu pola komunikasi gue sama orang tua gue dan keluarga gue adalah waktu gue dimarahin atau waktu gue disuruh melakukan sesuatu. That's all. Right now I can talk to them about everything. Right? And I think that's spirituality. Gue gak ngerti gimana caranya bisa sampai ke titik ini. Tapi yang gue tahu gue cuma trying to do one day at a time, staying clean and get connected
work with my sponsors, work with my sponsees, and believe it or not, buku-buku yang ada di dalam NA itu ngajarin gue banyak hal, ngajarin gue to become apa ya, better father, better husband, better son. Men, gue nggak tahu caranya jadi bapak gimana dulu. Sumpah nggak ada sekolahnya untuk jadi bapak. Lo cari di dunia ini nggak ada caranya jadi bapak kayak gimana. But I practice the 12 step on my children. And I have the most amazing kids, I guess. You know, last week gue baru datang ke graduations of my daughter. Dia finish recite penghafal Quran juz 30. Man, gue nggak percaya ini anak jangki. Dia bisa hafalin juz 30. I'm not sure I deserve that, you know. But what I do, I just try to keep myself in the circle, in the center of you guys. I need you guys. Just like I said tadi, NA akan ada, walaupun gue nggak ada. Tapi hidup gue akan berantakan kalau gue nggak punya NA. So, I think I will wrap up with this. Gue sebenarnya sekarang lagi di rumah sakit. Istri gue lagi di rumah sakit, masuk rumah sakit hari ini. Tapi gue udah komit untuk ada di meeting ini untuk jadi jadi speaker. Dan gue bilang sama istri gue, gue sudah jadi speaker nih di Malaysia. Ada meeting teman-teman di Malaysia menjadi speaker. Kata ya udah, go. I have my mother-in-law and father-in-law upstairs in the room. I said, what meeting are you in? There is a community. So then let go. I am very fortunate like that. My wife fully supported my recovery. I'm blessed. I am blessed. And for those people who are new, kalau teman-teman yang belum tahu, belum ngerti program ini apa, just call somebody here. They will help you to stay clean. Just keep coming back, comes to the meeting, take that leap of faith, just believe that it works, because I do believe it works. Find a meeting, get a sponsor, do the step, and do the services. I think I will leave it there. Thank you for listening, guys. Thank you, Oki. Thank you for your Thank service. you, Oki. Thank you. Thank you. Terima kasih, Oki. Keren. Thank you, Oki. Bu. Terima Keren, kasih Bu, istrinya, Pak. Keep coming Terima back. kasih.